Monggo, Om Cok. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi, yang kita hormati Al Mukarram Pak Desa. Begitu pula dengan Om Mirul yang menggawangi kita terus gitu, memberikan fasilitas untuk silaturahim dan ngaji bersama, dan juga teman-teman yang selalu hadir gitu ya di dalam silaturahim dan pengajian kita ini sungguh luar biasa. Insya Allah kita selalu dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala karena silaturahim dan juga kita menuntut ilmu. Nah, malam ini nanti kita akan dibersamai oleh Mas Ihsan dan akan membahas masalah persiapan Ramadan gitu. Tapi sebelumnya mari kita buka lebih dahulu dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terus kemudian izinkan saya akan membacakan beberapa ayat Al-Qur'an di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyashum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian yang berikutnya saya cek dulu nih, Om Dok kayaknya belum hadir. Sudah, nanti aja lah. Matur nuwun, Pak. Monggo Om Irul, saya sampaikan pada Om Irul. Monggo silakan Om Irul. Matur nuwun Om Cak. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa ngaji lagi. Dan tidak terasa minggu depan kita sudah masuki bulan Ramadan. Nah, seperti tadi itu banyak sekali rahasia yang karena kita tidak tahu hal yang gaib, jadi ya kita merasa biasa saja gitu ya. Nah, mungkin kali ini pengajian dengan Pak D. Nah, Pak D akan membawakan topik tentang tazkiyatun nafs dalam rangka untuk menyambut Ramadan. Monggo Pak Desan, kalau mau share screen, terus itu juga di-unmute dulu Pak Desan. Sudah kedengaran? Sudah kedengaran. Monggo Pak De, bisa dimulai. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang diberikan pada kita sekalian, terutama nikmat hidayah iman, Islam, sehat. Tak lupa salam dan salawat marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, insya Allah termasuk kita sekalian. Amin. Dan pada kesempatan ini mudah-mudahan kita juga ikut mendoakan saudara-saudara kita, teman kita yang sedang sakit, terutama Linda ya, betul Mas Irul ya. Kita doakan Mbak Linda segera mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teriring dengan doa Allahumma rabbana siyati bil ba'sa isfi anta safila sifanila sifauka sifanna yughadiru saqama. Amin. Dan kita berdoa rekan-rekan T89 senantiasa dalam naungan hidayah, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Malam ini seperti tema tentang tazkiyatun nafs, terutama menyongsong Ramadan. Tadi ayatnya sudah disampaikan sama Om Jok. Akan kami sampaikan dulu bab pendahuluan. Jadi Allah Ta'ala itu telah menciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baik makhluk, baik dalam pengertian fisik, pengertian akal, maupun dari segi nafsiyahnya itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan sebagus-bagus makhluk atau sebaik-baik bentuk. Termasuk dari sisi nafsiyahnya. Nafsiyah manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Di dalam surat As-Sams ayat yang ke-7 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi nafs jiwa manusia dan apa yang telah kami sempurnakan. Bahasan kita itu nanti tazkiyatun nafs.
masalah nafsiyah ini. Kenapa jiwa manusia itu disebut sempurna? Padahal kita tahu bahwa manusia itu tentu mempunyai salah, dosa, pernah berbuat maksiat, bahkan mungkin berbuat aib atau kriminal sekalipun. Tapi mengapa sebutannya itu sempurna? Tentu saja sempurnanya jiwa kita itu bukan lalu tanpa salah dan dosa. Semua manusia tentu pernah melakukan. Mungkin ada rekan dari T89 yang merasa seumur hidup belum pernah berbuat dosa. Kalau ada nanti di foto Om Irul ya. Nanti disebarkan di grup Manusia Suci 89 itu. Aku belum pernah dengar itu. Pokoknya pasti pernah melakukan itu. Jadi sempurnanya dalam Islam itu tidak ada konsep manusia suci ya. Sempurnanya jiwa itu bukan lalu tanpa salah dan dosa. Sempurnanya jiwa kita itu karena Allah Ta'ala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena di dalam jiwa manusia itu diilhamkan fujur sekaligus takwa. Lah ilham fujur dan takwa itu yang justru menjadikan kita itu sempurna jiwanya. Apa itu ilham fujur? Ilham fujur itu berupa bibit atau potensi, dorongan, hasrat atau keinginan untuk berbuat jahat, maksiat, dosa, aib, kriminal. Potensi itu namanya fujur. Tapi di sisi lain manusia juga diberikan ilham takwa, yaitu potensi, dorongan, hasrat atau bibit manusia untuk berbuat kebaikan. Jadi justru sempurnanya jiwa manusia itu karena jiwa manusia itu ibarat dua sisi dari sekeping mata uang. Ada sisi fujurnya, ada pula sisi takwanya. Ini menghilangkan salah satu itu tidak bisa karena dua-duanya itu inherent, melekat ya. Manusia itu kalau hilang fujurnya tinggal takwanya itu namanya malaikat. Sebaliknya manusia itu hilang takwanya tinggal fujurnya itu namanya setan. Kita bukan malaikat, kita juga bukan setan. Jadi dalam pandangan kita itu, dalam pandangan Islam, orang itu sebaik apapun, bahkan dijamin surga sekalipun, ya suatu saat pasti pernah berbuat salah, dosa, dan maksiat. Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu dijamin masuk surga, tidak diragukan lagi amalnya. Tapi kalau lihat masa lalunya ya kayak gitu. Khalid bin Walid itu Saifullah, pedang Allah. Tapi kalau dilihat masa lalunya itu musuh Islam. Artinya orang itu sebaik apapun pasti ya punya masa lalu, punya masalah dan sebagainya. Saya tuh kadang-kadang kalau pengajian itu berseloroh dalam rangka membela ya, bukan dalam rangka apa, tapi perlu kita juga menanamkan sikap empati. Saya mohon maaf, akhir-akhir ini kan hakim itu sering jadi bahan bullying kan. Dan itu oleh media di blow up tiap hari itu. Kasusnya sama apa? Teh, ini poteh kotak. Ini po siapa itu. Nah itu loh, orang sebaik beliau pun, ya kayak hakim orang kita nggak punya orang baik, orang soleh. Dan beliau itu luar biasa loh. Sekarang coba lihat. Pada saat dulu Pak Presiden SBY itu Ewoh Mantu yang pertama, Agus Harimurti itu. Kan yang dipilih untuk memberikan Mau'izatul Hasanah. Disiarkan seluruh Indonesia. Yang ngasih tausiahnya kan hakim. Kalau dia itu pilihan presiden, saya kira dia sudah terseleksi. Dan sampai hari ini hakim itu masih menjadi anggota kehormatan Kopassus. Beliau berhak menyandang baret merah. Ya luar biasa. Tapi hebatnya kayak apapun hakim ya keserimpet rondo burung omah kan gitu ya. Itu aja hakim. Apalagi Iksan itu. Kemungkinannya. Jadi itu kita harus empati malah, empati artinya manusia itu. Atau sekarang dibalik. Orang itu sejelek apapun orang itu masih mempunyai potensi takwa, itu masih ada. Loh, kalau dipikir yang namanya Anton Medan itu dulu preman kan, perampok kan, penjudi. Ya. Tapi ada bibit takwa, ketika muncul taubat dan sebagainya. Jadi orang itu sebaik apapun pernah tersandung masalah. Orang itu sejelek apapun masih ada kemungkinan untuk berbuat baik. Nah, sekarang jadi masalah. Lalu bagaimana dengan ilham takwa dan fujur ini? Lah kata kuncinya pada ayat berikutnya, qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri atau tazkiyatun nafs. Dalam ayat ini dikatakan qad aflaha man tazakka. Lah orang yang tazkiyatun nafs mensucikan diri itu orang yang memperturutkan takwanya, meninggalkan fujurnya. Meninggalkan, sekurang-kurangnya meredam. Tapi menghilangkan tidak bisa. Menghapus tidak bisa karena itu inherent, melekat. Ya. Sebaliknya waqad khaba man dasaha, sungguh celaka orang yang mengotori.
Yang mengotori itu orang yang memperturutkan fujurnya, meninggalkan takwanya. Biar nanti kita lebih bisa untuk sharing, saya berikan contoh. Contoh ini bisa tepat, bisa tidak, nanti kita bisa sharing saja. Misalnya laki-laki ya. Laki-laki itu oleh Allah diilhamkan takwa 3 perkara. Ini yang harus ada pada laki-laki. Ada perempuan ya alhamdulillah, tapi ini pada laki-laki harus ada. 1, kerja keras. 2, kepemimpinan. 3, tanggung jawab. Itu miliknya laki-laki. Jadi laki-laki lah yang bekerja keras sampai-sampai direwangi kerja lembur, dicari pekerjaan sampingan, siangnya mengajar, sorenya ngojek, itu juga ada. Ada yang kerjanya itu sampai direwangi ngelaju, rumahnya wates, kerjanya di Gunung Kidul, sampai kerja ke luar negeri, ke luar pulau. Itu ya laki-laki. Karena dia ilham takwanya itu kerja keras. Kalau ada wanita kerja keras nggak apa-apa, tapi ini kewajiban yang harus ada pada laki-laki. Maka kalau ada laki-laki masih muda, sehat, kok keset, malas dia. Nesok me klumbrak-klumbru kaya kemul, wawan kaya melon glundang-glundung. Itu laki-laki yang pemalas, itu laki-laki yang meninggalkan takwanya. Itu laki-laki yang meninggalkan takwanya. Karena dia punya potensi. Ya. Ini saya tak sambil seloroh saja ya. Saya itu kadang-kadang kalau tausiah di kalangan ibu-ibu, di kalangan di kampung-kampung, saya sering bercerita. Saya itu juga pelihara sapi. Ya. Sapi saya itu ya namanya sapi juga malas kan. Makan, minum, tidur, kawin, tidur, makan, minum, kawin terus. Tapi sapi yang keset itu, kalau tiap hari dikasih makan, terus dipakani terus, itu setahun itu bisa untung bersihnya itu 7 juta. Itu kalau makani sapi yang keset. Ya. Tapi ono wong lanang kok keset, bendino pakani terus, itu setahun itu naik 7 juta atau malah minus. Minus kan? Makanya kalau ada wong lanang kok keset, wis gendang dijolke, sapi nggak produktif gitu ya. Ya itu. Saya sering soal itu supaya itu. Itu juga ada orang yang mengatakan wah Pak Iksan itu nggak perasaan gitu. Sekarang itu kan cari pekerjaan sulit, apalagi di masa pandemi. Lebih banyak orang di PHK kan. Saya jawab, lo pekerjaan itu banyak. Nyapu, ngepel, cuci, setrika, makan IPT itu kerjaan. Ini rano duit. Tapi tidak apa-apa, yang penting sregep itu loh. Sregep itu pintu pembuka rezeki. Sebab nggak ada cerita nih, rezeki yuk ngampiri wong keset itu tidak ada. Coba kalau di sini ada wong sambatan, mesti diambil yang sregep. Ya. Jadi sregep dulu, nanti rezeki datang berikutnya. Saya sering memberikan semangat kepada anak-anak muda itu, terutama kalau di kampung-kampung. Saya berikan contoh ya, tenaga saya sendiri. Saya itu punya tenaga ikut saya sudah lama sekali itu. Sejak saya SMA. Tenaga saya itu uangnya bodoh mas. SMP udah lulus, bodoh. Tapi sregep mas. Nek nyapu resik, nek ngepel kinclong, pinter ngeprasi godong, menek godong pinter. Tur spesialis gulai badang tikus itu. Nah, itu sekarang tukang saya itu sehari itu ongkosnya 100.000. Dan ada perjanjian di kampung kita itu kalau dapat 1 ekor tikus, mbuh mati, mbuh urip, lanang wedok gede cilik bonusnya 10.000. Karena dia spesialis cari badang tikus itu. Nah, suatu saat kan disambati dulu, ini sekedar cerita aja sama Pak RT. Kang aku kan kayak kelambine ibune kan yang lemari cacai tikus. Nggih Pak, lalu diperuput. Jadi pagi itu dibongkar lemarinya itu, di bawah raknya itu, seloroannya itu ketemu biung tikus cindile 8 Mas, 90. Nah, itu berarti 190. Jadi luhuran itu neng warung angkring karo tepas-tepas tak parani piye Le? Songo bos, wah raimu. Nah, itu pahitannya sregep. Wong itu sebetulnya sregep sih. Nah, itulah. Dan yang kedua, laki-laki itu ilham takwanya itu kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka yang tertulis dalam kartu keluarga itu kepala keluarga adalah suami atau ayah. Yang biasa jadi RT, RW, lurah, camat itu kebanyakan ya laki-laki. Yang jadi bupati, wali kota, gubernur kebanyakan laki-laki. Yang jadi presiden, wakil presiden, menteri, dirjen, irjen kebanyakan laki-laki. Yang jadi Kapolsek, Kapolres, Kapolwiltabes, Kapolda sampai Kapolri juga laki-laki. Yang jadi dan Ramil, dan Dim, dan Rem, Pangdam sampai kepala staf, Panglima juga kebanyakan laki-laki. Laki-laki itu pemimpin. Itu ilham takwanya di situ itu.
Demikian juga diberikan ilham takwa yaitu tanggung jawab. Karena laki-laki punya istri, punya anak, dia harus tanggung jawab. Itu sekedar contoh ilham takwanya laki-laki. Nah sekarang di sisi lain, nah ini kita mas-mas yang laki-laki, Om Cok, Om Irul, Om Agung, apalagi termasuk saya itu. Laki-laki itu mendapatkan fujur. Kita supaya sedikit tahu tentang fujur laki-laki dia. Laki-laki itu fujurnya dua. Ini kalau dicatat ini Mbak Anggi bersalah. Ini menurut lagi ini. Ini lagi tahu ya. Oh, Untari. Laki-laki itu wujudnya dua, no. Ini ya beritahu nih ya. Satu, wujudnya laki-laki itu muncul dalam bentuk dosa besar. Jadi kalau laki-laki itu sudah meluapkan wujudnya, itu yang muncul dosa-dosa besar, kejahatan, kerusakan di muka bumi. Misalnya peperangan. Peperangan itu jelas menimbulkan penderitaan, kematian, janda, anak yatim, cacat seumur hidup, dan pelaku peperangan kebanyakan kaum laki-laki. Pembunuhan itu juga pelakunya kebanyakan laki-laki. Perkelahian, tawuran kebanyakan pelakunya juga laki-laki. Korupsi kebanyakan pelakunya laki-laki. Perkosaan pelakunya kebanyakan laki apa perempuan? Kalau perempuan bisa memperkosa, saya siap jadi korbannya. Nanti kasih nomor WA itu. Jangan laki-laki. Itu laki-laki itu wujudnya gede. Lain dengan perempuan kan. Perempuan itu wujudnya itu enggak dosa-dosa besar. Perempuan itu wujudnya itu ya kalau ataupun berbuat dosa ya dosa-dosa kecil. Nengkerep gitu ya. Nengkerep ini. Oh, gitu. Nah itu wujudnya laki-laki itu satu munculnya dosa-dosa besar. Dan yang kedua, wujudnya laki-laki itu apa? Ya ini dua ini. Weteng karung sore. Sudah itu aja. Itu wujudnya laki-laki di situ itu. Kalau sudah bicara perut sama bawahnya, sebenarnya wong lanang itu anunya. Kerusakannya laki-laki di situ. Itu contoh bagaimana Allah memberikan ilham wujud. Maka ketika besok bulan Ramadan, kita mengadakan tazkiyatun nafs atau mensucikan jiwa lewat olah spiritual, lewat proses religius. Apakah itu puasanya, tadarus Al-Quran, qiyamul lail atau sholat tarawih, sampai ke zakat fitrah, sampai diakhiri sholat hari Idul Fitri, itu programnya itu namanya tazkiyatun nafs. Nanti outputnya yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Programnya tazkiyatun nafs, outputnya la'allakum tattaqun. Tidak elok membicarakan laki-laki kalau tidak membicarakan perempuan. Sekarang bicara untuk yang perempuan, yang cewek-cewek itu. Allah itu memberikan ilham takwa pada wanita yang sedikit berbeda dengan laki-laki. Ya ada yang sama, ada yang tidak, tapi ada perbedaannya. Pada wanita itu sifatnya unik. Kenapa unik? Karena ilham takwa pada perempuan itu melekat dalam struktur tubuhnya. Maka wanita itu mendapat ilham takwa satu kasih sayang. Karena wanita itulah yang mendapatkan rahim. Rahim itu artinya kasih sayang. Ibu-ibu ini perutnya langsing. Kecil, tapi punya rahim. Om Jok, saya itu perutnya gede-gede, tapi nggak ada rahimnya. Om Jok cilik ya? Om Jok cilik ya? Langsing ya? Baju kita guyu ya? Kita oleh guyu. Langsing. Itu nggak ada rahimnya. Wanita itu dapat payudara, itu ilham takwanya di situ. Kasih sayang, maka wanitalah yang hamil, melahirkan, dan menyusui. Itu ilham takwa yang melekat. Sehingga kalau ada wanita yang sengaja tidak mau menyusui anaknya, itu termasuk wanita yang meninggalkan takwanya. Tidak ada bedanya dengan laki-laki pemalas. Itu kasih sayang itu ngomong itu. Yang kedua, wanita itu ilham takwanya Pak, merawat. Sing ngedusi, sing dulang, sing gendong, bubuke, nyawii, itu semuanya adalah wanita, ibunya. Karena itulah kalau ada anak kok nangis, siapa yang dipanggil? Ibunya. Jarang sekali ada anak nangis kok manggil bapaknya, itu jarang. Pasti ibunya. Karena dia itu kasih sayangnya di situ itu. Merawat. Kebanyakan profesi perawat adalah kaum perempuan. Apalagi takwanya wanita itu sabar. Sabar itu ngomong itu. Kalau ada kasus rumah tangga, ya ada konflik atau apalah suami itu, biasanya yang sabar itu pihak istri atau pihak wanita. Dan yang terakhir, ilham takwanya wanita itu apa? 1, kasih sayang, 2, merawat, 3, sabar,
4 teliti telaten open. Wong wedok iki apa sing ra diopeni? Dom benik diopeni, peniti diopeni, kertas koran bekas diopeni, tas kresek dilempit, konsumsi pengajian go mulih. Wong wedok kayak gitu. Itu kan open. Nah, kalau nggak open ya kacau ya. Wong lanang gak tekan-tekan ya. Dik, keseke Dik. Nah, ngono ya. Bune kaos kaki ning ndi? Tekan-tekan. Istrinya itu sering marah, "Mas, iki neng omahmu apa neng omahe tanggamu?" Tekan-tekan. Yang tahu letak-letak cilekan itu wanita. Maka profesi sekretaris kebanyakan wanita. Profesi yang butuh ketelatenan, misalnya perakit alat elektronik atau gulung rokok, itu kebanyakan juga perempuan. Itu ilham takwanya wanita di situ itu. Tapi ingat juga bahwa pada wanita itu Allah ilhamkan bujur. Sebenarnya bujur wanita itu tidak seperti laki-laki. Karena wanita itu kan jarang berbuat dosa besar. Kayak pembunuhan, perkosaan, penganiayaan itu kan jarang. Bujur wanita itu cuma 2, Mas. Siji pamer, loro ebyek. Itu aja. Pamer karo ebyek. Karena itulah yang suka pamer perhiasannya, bajunya, pamer kekayaan itu malah justru pihak perempuan. Yang pakai perhiasan gelang, kalung, macam-macam itu adalah perempuan. Bahkan pakaian yang hijab sarni sekalipun sekarang itu dibuat modis. Karena memang wanita itu sukanya gitu. Ada kalau kita lihat itu ada yang pakai jilbab modelnya yang nekak gulu itu. Ini nekak Kusirawati ya. Nanti nekak Islam. Ada juga yang modelnya pakai kayak magic jar itu. Malah kalau kita buka di YouTube tutorial hijab ya, hijab tutorial. Itu ada yang 3 lembar, 4 lembar, tarik kiri, tarik kanan. Itu namanya hijab sakaratul maut. Kemana-mana itu perempuan. Kalau ceramah pakai gelang, saudara-saudara sekalian, cincinnya 8. Oh ya, suka pamer. Coba kita lihat. Ini kan faktanya saja ya. Misalnya iklan. Produk apapun, lihat itu iklan itu. Kebanyakan modelnya perempuan. Iklan sampo modelnya siapa? Perempuan kan? Iya, dan dipilih perempuan yang cantik, masih muda, rambutnya hitam, lurus, panjang. Itu agak rasis. Kita jarang melihat ada iklan sampo kok modelnya gadis Papua. Gue rasa tersinggung. Jarang aja modelnya ya. Oh no. Ada nggak Om Jok? Ada. Iklan sampo modelnya gadis Papua ada nggak? Oh, udah ada. Ada. Ya. Natasha. Coba. Iklan sabun wis loh. Yang memperlihatkan keindahan tubuhnya, modelnya perempuan. Nah, wong lanang jadi iklan sabun lemah gilani kan. Om Agung ya ora ono gitu. Sama sing delok. Ini perempuan yang pamer-pamer. Iklan krim pemutih. Siapa modelnya? Perempuan. Seolah-olah yang hitam keriting itu kan jelek tuh. Enggak ada kan iklan krim penghitam, enggak ada. Ya, ada itu. Makanya itu. Bahkan hal-hal yang di situ itu tempatnya dunia laki-laki, tetap saja gunakan perempuan untuk pamer itu. Misalnya tinju. Tinju itu kan gontok-gontokan, pukul-pukulan. Itu tempatnya laki-laki. Tapi bawa ronde itu Mas, keliling ring itu. Ronde 1, ronde 2 itu lanang apa wedok? Wedok. Terus dipilih sing seksi bokongnya gidal-gidul. Itu wedok. Lagi misalnya ini loh. Lomba balap mobil F1 atau GP1 lah ya. Motor itu. Itu ya itu jelas wong lanang kok balapan mobil balapan motor. Tapi yang bawa payung umbrella grill itu tetap perempuan, jenenge gadis payung mosok lanang. Dan itu kalau pakai rok kadang-kadang belum selesai dijahit dari pakai. Jadi perempuan itu punya fujur pamer di samping yang satu itu. Nah, maka yang namanya tazkiyatun nafs itu adalah proses ya mengolah rasa, mengolah jiwa atau olah spiritual dengan cara memperturutkan yang takwa, meninggalkan wujud, ditinggalkan sekurang-kurangnya diredam. Nah sekarang untuk mengakhiri ini. Sampai 45 loh. Sebentar saya tak minum dulu sambil minum dulu aja. Ngelak. Baik. Sampai kurang. 845 kan? Kurang. Saya akan berikan contoh gini.
Tanya aja. Ada orang itu kesulitan mengidentifikasi. Sehingga mencari-cari kesalahan. Itu kaitannya dengan nafsiyah. Saya berikan contoh yang paling mudah yang sering kita dapati. Ini Om Agung ada tuh nggak? Kalau Om Agung tahu persis lah. Misalnya LGBT. Orang yang punya kecenderungan jadi perempuan, padahal dia laki-laki. Waria banji. Transgender. Dia mending nggak mau disalahkan. Ini bukan kehendak saya. Saya itu perempuan yang terjebak di dalam tubuh laki-laki. Kalau pemahaman itu keliru seperti ini, nanti akan muter-muter. Oh, itu karena kesalahan hipofisis. Oh, itu kesalahan asuh. Oh, itu karena pengaruh lingkungan. Macam-macam. Tapi mau di lingkungan yang kayak apapun, dalam hipofisis bentuknya apapun, kalau dia itu pengennya seperti perempuan, ya seperti perempuan. Lady boy itu. Dia nggak mau, itu bukan kehendak saya, itu dari Tuhan lah gitu. Nah, kalau ada orang yang mengatakan gitu, jawab saja, ya, kecenderunganmu hasrat pengen jadi wanita, itu namanya fujur. Itu kamu dapat fujur, sehingga pengen jadi banci, pengen jadi itu. Lah fujur itu, tinggal kamu punya pilihan bebas. Qad aflaha man zakaha, kamu mau mensucikan diri, atau waqad khaba man dasaha, kamu makin mengotorinya. Kalau kamu qad aflaha man zakaha, mau mensucikan diri, tobat, pasti balik. Loh, yang namanya banci waria tobat ada enggak? Banyak, Mas. Saya lihat itu. Teman saya itu pelihara, ada seorang banci, dikembalikan ke normal. Bisa. Maaf, kok pelihara. Karyawannya, sorry. Dia punya karyawan yang kebanci-bancian. Dikembalikan ke normal bisa. Suruh tobat bisa. Itu namanya qad aflaha man zakaha. Bagaimana Pak caranya? Suatu juga sudah ke psikiater, ke psikiater, ke psikolog, atau konseling macam-macam. Itu nomor 2. Tapi tazkiyatun nafs dulu. Nomor 1-nya itu. Kalau tazkiyatun nafsnya itu ditinggalkan, ambok sampean mau konseling, wong psikiater caca 100, nggak ada hasilnya. Lah, tazkiyatun nafs itu kemudian oleh para wali, para sunan, diberikan rumusan yang sederhana supaya orang mudah mengingat, yaitu apa? Tombo ati ono 5 perkarane. Lah tombo ati 5 perkara itu adalah tazkiyatun nafs, olah spiritual, olah jiwa. Kaping pisan maca Quran lan maknane, baca terjemahnya. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping 3 zikir wengi ingkang suwe. Kaping 4 wetengira ingkang luwe puasa. Kaping 5 wong kang soleh kumpulono, berkumpul dengan orang yang soleh. Kalau tombo hati 5 perkara ini sudah dilakukan berturut-turut, yakin pasti bisa sembuh. Karena itu tazkiyatun nafsnya itu sudah dirumuskan. Tapi kalau yang tombo hati 5 perkara tazkiyatun nafs ini kok tidak dilakukan, lambok kaya ngopo? Orang homoseks suruh sembuh, nggak bisa, sulit. Lesbian sembuh, sulit. Kleptomani sembuh, sulit. Karena itu apa? Kenapa sulit? Fujur, rakus kekuasaan, disembuhkan sulit. Sekarang itu berapa banyak kakek-kakek, nenek-nenek jadi pemimpin partai. Partainya sudah bubar, dia bikin partai lagi. Ada sepuh itu, pernah jadi ketua MPR itu. Itu dosennya Pak Joko itu. Enggak, ayo dosen senior. Ayo. Enggak bisa. Nenek-nenek sudah berapa puluh tahun jadi. Ya enggak, itu karena fujurnya itu. Fujur. Lah, maka untuk menyembuhkan fujur itu lelaku tinggal yang teknis, psikiater, psikolog dan sebagainya. Tapi kalau 5 ini enggak dikerjakan, salam. Maka besok ketika Ramadan itu puasanya, tarawihnya, tadarus Qur'annya, zikir malamnya, sedekahnya, itu semua adalah program tazkiyatun nafs. Maka kita lihat di bulan Ramadan yang ada cuma kebaikan-kebaikan. Itulah saya kira sebagai pengantar itu ya Om Jok ya. Ini juga mohon maaf ini pengajarnya enteng-entengan ya. Kalau yang ilmiah itu nanti bagiannya Om Jok saja.
Saya yang pengajian enteng-entengan kayak gini. Umirul nanti kalau yang soal ini ya umirul. Aku sing enteng-entengan wae. Monggo. Sambil nyeruput belum saya tutup. Monggo teman-teman kalau ada yang mau langsung nanya, monggo langsung aja. Nah itu aku nanya dulu biasanya gitu. Ya. Kalau para nabi nyontoin tazkiyatun nafs itu pripun itu, Pak Di? Ya. Kalau Rasulullah itu kan jihadun nafs itu meliputi semua aspek kehidupan. Ya. Artinya semua gerak-gerik Nabi itu sunnah Rasul itu ya itulah tazkiyatun nafs semuanya. Lah tadi yang 5 perkara itu untuk memudahkan penyederhanaan sebagai lakunya sih. Tapi kalau Nabi itu seperti itu. Silakan dibuka surat Ali Imran ayat 31. Ya, kalau mau ngikuti Nabi ya. Kan itu sebagai lelaku juga. Justru Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah ya Muhammad, jika kamu itu betul-betul cinta kepada Allah, cinta dalam pengertian tidak hanya di mulut saja, kan dibuktikan. Buktinya apa? Fattabi'uni, mengikuti sunnah Nabi. Ikuti aku. Jadi riyadohnya itu yang ikuti sunnah itu. Nah kalau orang itu mencintai Allah dengan bukti mengikuti sunnah, itu janjinya 2. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah akan mencintaimu dan menghapuskan dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dari itu saya katakan amal soleh dalam Islam itu sifatnya 3 in 1. 1 kali beramal dapat 3 kebaikan. 1 dapat pahala, 2 dicintai Allah, 3 dihapuskan dosanya. Coba cari konsep yang seperti ini di agama lain. Jarang. Islam itu konsepnya luar biasa. Amalnya itu pasti 3 in 1. Panjenengan malam ini kan amal solehnya silaturahim lewat Zoom. Ada tolabul ilmi bareng-bareng. Lah, ini 2 amal soleh itu mendatangkan pahala, dicintai Allah, dan diampuni dosanya. Jadi diampuni dosanya itu bagian dari tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Islam itu menyediakan 14 jalan ampunan. Taunya kita kan cuma tobat sama istighfar. Tidak. Semua kebaikan itu menghapus kesalahan atau menghapus dosa. Itu eloknya ajaran Islam. Setiap amal sifatnya 3 in 1. Dan 3 in 1 itu bagian dari tazkiyatun nafs. Ngikuti sunnah. Itu kalau kanjeng Nabi seperti itu. Semua yang dilakukan Nabi itu ya otomatis tazkiyatun nafs. Kira-kira mengaten Om Irul sebagai pembuka matur nuwun. Monggo yang lain kalaten. Kalau ibadah sehari-hari itu Pak D, itu kan kalau yang Tombo Hati tadi sholat malam. Ya. Nah, sholat biasa dan yang lain-lain gimana itu, Pak? Sholat yang biasa itu sholat itu kalau dalam jalan pengampunan itu termasuk nomor 6. Dosa seseorang itu dihapuskan atau diampuni 1 istighfar, 2 taubat, 3 mu'alaf, 4 mati syahid, 5 ngikuti sunnah, yang ke-6 sholat. Sholat itu bagian juga dari tazkiyatun nafs dan itu merupakan jalan pengampunan. Pernah suatu saat Nabi itu bertanya pada para sahabat, jika seorang hamba sedang mengerjakan sholat apapun, sholat wajib, sholat sunnah apapun sholat, tahukah kalian di manakah Allah itu meletakkan dosa-dosa hamba itu ketika dia sedang sholat? Maka sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian itu menjelaskan, ketika seorang hamba itu sedang sholat, Allah menaruh dosanya itu di atas kepala dan di atas pundak-pundak mereka. Maka mereka pada waktu rukuk dan waktu sujud, berguguranlah dosa-dosanya, rontok dosa-dosanya. Maka perpanjanglah rukuk dan sujud kalian. Lawang wudhu saja itu juga menghapus dosa kok. Wudhu itu sampai tetesan darah
tetesan air terakhir. Itu bagian dari penghapusan dosa. Maka ada mazhab tertentu dalam Islam yang mensunahkan kalau wudhu jangan anduan. Ya, habis wudhu itu anduk. Itu ada dasarnya. Maksudnya air yang mengalir dari wudhu itu menggugurkan dosa. Ini diandui kan masih do mengalir kan. Jadi sholat malam yang dimaksudkan berarti qiyamul lail itu karena sudah didasari dengan sholat wajib. Kan nggak mungkin orang itu sholat lail tanpa sholat wajib, kan nggak mungkin. Nah, sholat wajib itu syarat pokoknya amaliyahnya mencapai tasyiatun nafs dengan qiyamul lail. Salah satunya. Seperti ini. Pertanyaan dari Om Cok itu, apa yang didapat dari Ramadan itu, puasa Ramadan? Outputnya Ramadan seperti tadi dengan ayat Quran 185 itu la'alakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Takwa itu derajat seseorang, keutamaan atau derajat kemuliaan. Tapi takwa itu juga bisa berarti berhati-hati. Rasulullah itu pernah berkata pada sahabat, jika kamu melintasi suatu semak belukar, di situ tuh banyak durinya. Apa yang kamu lakukan? Sahabat menjawab, ya Rasulullah kami akan berhati-hati. Karena jalannya itu penuh dengan duri. Kita akan berjingkat-jingkat. Tidak asal-asalan. Nabi mengatakan, ya itulah takwa. Takwa itu berarti hati. Maka besok kalau bayar zakat, kita lihat ada orang yang menggunakan syariat, ada yang akhlakul karimah yang namanya takwa. Contoh, ada orang yang menghitung zakat itu betul-betul nisab haulnya terpenuhi. Sudah memenuhi nisab dan haulnya sudah setahun, pas Ramadan bayar. Itu syariatnya terpenuhi. Tapi ada juga orang yang bayar zakat itu, haulnya belum terpenuhi. Tapi karena kehati-hatian, wis tonggo mbangane selak sudo atau untuk tekan waktunya dirasido zakat, tak toke sik tak bayarkan. Padahal baru 9 bulan. Karena ini pas Ramadan keluarkan saja. Lah itu namanya akhlakul karimah. Ihsan itu namanya ya. Ihsan itu kan kebaikan. Itu namanya takwa, hati-hatian. Jadi katakanlah haulnya itu masih kurang beberapa bulan, tapi sudah dikeluarkan. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Itu namanya kehati-hatian. Sama dengan zakat profesi atau zakat penghasilan. Sebenarnya zakat profesi penghasilan itu kan nggak ada. Nggak ada. Orang tuh kaya boleh. Yang harus dizakati itu kan dari profesi, dikurangi kebutuhan pokok, lalu yang tersisa, yang disimpan selama kurun waktu 1 tahun, itu baru yang dizakati. Meskipun penghasilnya itu setahun 1 miliar, kalau habis itu yang nggak dizakati. Tapi dari penghasilan itu kan mesti ada yang ditabung, ada yang disimpan. Lah yang ditabung, yang disimpan itulah yang dizakati. Yang sudah terlanjur untuk kebutuhan sehari-hari tidak ikut dihitung. Itu kalau pakai syariat. Tapi saya yakin Umirul Cok enggak kayak gitu. Panjenengan termasuk orang yang takwa. Ngitungnya ngarep kan, artinya gajinya berapa, belum untuk kebutuhan sehari-hari, sudah dihitung zakat langsung dipotong 2,5%. Itu namanya takwa. Hati-hati. Boleh? Boleh. Bagus. Silakan pakai syariat ya boleh, pakai takwa juga lebih baik. Itu namanya hati-hati. Kalau biasanya, nah, tadi itu kalau saat Ramadan ya, nanti dari seluruh tombol hati itu yang paling gampang sih enti jane. Yang paling gampang. Kan kita ya abot kabeh itu. Yang paling gampang wong kang soleh kumpulono. Melu grup T89 ngaji. Nah, ikut grup ya. Ikut grup T89 ngaji itu termasuk perilaku wong kang soleh kumpulono. Iya, kumpulane wong ngaji. Gampang. Melu grup meneng wae ora tau muncul ora apa-apa. Yang penting melu ngumpul.
ora tau aktif ora apa-apa. Itu wong kang soleh kumpulono. Kan grup macam-macam. Nah, ketika milih grup ngaji, ya berarti wong kang soleh kumpulono. Atau datangi majelis. Kan biasanya kalau di luar pandemi loh ya, kan ada takjilan kan sering. Lah, datangi takjilan itu pahalanya berlipat-lipat. Sudah dapat tolabul ilmi, dapat silaturahmi, dapat kumpulono wong kang soleh. Wong kang soleh kumpulono. Kumpulin yang masjid, kan wong soleh. Nah, kumpulin yang cakro ya macam-macam. Itu menarik itu Pak D. Jadi paling gampang itu kumpul-kumpul sama wong soleh dulu ya. Mudah-mudahan ketularan gitu ya. Amin, amin. Ya kita sang ketularan Om Irul sama Om Jok di sini itu. Jangan ngasih provokasi loh. Berarti nanti ini loh Pak D nanti ngisi lagi loh tentang zakat. Ya, oh ya. Sebelum lo kan wis tahu, justru diulang. Kan namanya ilmu itu harus diulang-ulang. Kok perlu sih? Iya. Ya, nanti ngisi lagi karena waktu itu juga belum tuntas. Ya, belum tuntas. Nanya dulu kan, terutama zakat mal gitu kan ya. Itu. Monggo ini teman-teman siapa yang mau nanya mumpung ada. Ya, monggo silakan yang lain ada. Itu kayaknya wedang jahe yo, pedes itu kita. Teh jahe. Siapa lagi? Oh iya. Siapa lagi Om? Om Jok tadi. Pak D, kalau salah satu nilai puasa itu kan ya, menurut saya itu apa namanya? Memelihara diri gitu loh. Memelihara diri. Ya. Jadi, dengan puasa itu kemudian jiwa kita, saya nunut Om Irul ini, jiwa kita ini kemudian menjadi terpelihara gitu ya. Ya. Nah, itu pripun niku Pak D? Ya, jiwa yang terpelihara itu karena dibersihkan, maka programnya itu ya tazkiyatun nafs. Itu sama lain istilah saja atau masalah istilah. Tazkiyatun nafs boleh, jihadun nafs boleh, memelihara jiwa boleh, mengasah spiritual boleh, itu cuma istilah saja. Jadi memelihara jiwa, mengolah rasa, mengolah spiritual, jihadun nafs, tazkiyatun nafs, itu pengertiannya sama. Itu cuma masalah istilah saja. Yaitu amalan-amalan untuk menghidupkan jiwa itu boleh, memelihara, menghidupkan, mensucikan itu sama. Karena saya tidak tahu ya, ini ada hadis atau bukan ya, saya belum banyak mengkaji masalah ini. Kan ada istilah kalimat begini, sumutasihu itu loh. Oh ya. Setelah kamu supaya kamu itu sehat gitu. Ya. Ini kan bagian kalau menurut saya loh, itu bagian karena salah satu output dari puasa itu berarti kemudian kita menjadi sehat, jiwa kita sehat, fisik kita menjadi sehat gitu. Meskipun ya kita jelas lemah itu seperti yang disampaikan Pak D tadi itu, manusia itu ada kelemahannya. Buktinya apa? Kita tidak makan dari fajar sampai maghrib gitu. Itu kan menunjukkan bahwa ya lemes tenan gitu. Puasa itu lemes tenan. Itu artinya bahwa sakjane ya kita manusia itu ya benar-benar lemah gitu, nggak ada apa-apanya begitu nggih. Dibandingkan dengan Allah itu kan kita sama sekali nggak ada apa-apanya gitu loh. Itu gimana Pak Ade? Benar nggak? Ya, begini. Sebenarnya output takwa, tujuan takwa itulah dirumuskan tadi, la'alakum tattaqun. Itu agar kalian bertakwa. Adapun sehat, sumutasihu, sehat itu hikmahnya. Hikmahnya. Sehingga jangan dibalik, karena pengen sehat maka berpuasa. Atau tujuan puasa untuk sehat itu juga eman-eman. Karena tujuan puasa itu takwa. Sehat itu ikutannya. Atau hikmahnya. Sama dengan silaturahim. Silaturahmi itu tujuannya ya amal soleh, ridho Allah, pengen dapat pahala. Itu tujuan silaturahmi. Tapi hikmahnya kata Nabi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, sambunglah silaturahim. Maka panjang umur dan sehat itu, murah rezeki,
itu adalah hikmah dari silaturahim. Bukan tujuan, tapi hikmahnya. Berkah Jadi, juga ya itu ya, jangan, berarti ya. Berkah. Apa? Berkah. Tambahannya berkah. Ya, berkahnya, tambahannya, betul. Ya. Pak De, ini menarik sekali nih. Wah, gimana supaya puasa kita kali ini? Kan biasanya gitu. Semangat gitu kan. Tapi pas sudah dijalani ya kok wis lewat gitu ya. Tapi tidak ada kenangan gitu ya. Berarti itu kan jane ya sambil menggerutu itu sebenarnya kan puasanya. Nah, ini tadi dengan tombok ati, kemudian dengan niat tazkiyatun nafs. Apa trik-trik yang sederhana yang bisa kita lakukan nanti saat Ramadan? Saya dapat semacam materi itu. Jadi agar Ramadan itu membekas, tidak cepat-cepat menguap dia. Itu memang kita harus membiasakan diri untuk punya kenang-kenangan, Mas. Sejak sekarang itu sudah dikenang. Misalnya, saya Ramadan ini harus tahu terjemah surat Al-Maidah yang 140 ayat itu. Piye caranya? Maka selepas Ramadan dia akan terkenang. Setiap kali membaca surat Al-Maidah tahu terjemahan, oh ini kerjaan saya Ramadan tahun 2020. Jadi punya kenang-kenangan. Ada juga yang kenang-kenangannya itu khatam Quran. Saya Ramadan tahun ini harus khatam Quran. Itu kenang-kenangan. Lah kalau ada kenang-kenangannya dia akan namanya juga kenangan, pasti akan terkenang, akan membekas. Ya, nggak akan lepas dari itu. Atau mungkin begini, saya nggak yakin di Om Irul sama Om Jogja dan yang lain. Saya tuh pernah ditanya gini loh, sama punaan saya sendiri, Om, kowe zakate pos Ramadan ini piro? Wah ya, teman lumayan lah saya bilang gitu. Ya lumayan ki piro. Punaan saya itu ngejar gitu. Lah ngopo aku niki? Lho ana peningkatan ora? Ya mestinya ana to. Lho ana ki berarti ana datane. Mbok catet ora? Ayo ora. Ane ora dicatat kowe ngerti meningkat saka ngendi? Nah, saya pada itulah oh iya ya. Maka kadang-kadang kita punya catatan pribadi itu enggak apa-apa. Selama Ramadan itu kita mengeluarkan sedekah, infak, zakat dihitung. Saya cacat selama 30 hari. Saya ketemunya 2 juta. Wah, berarti kita punya catatan. Ini kenang-kenangan. Ramadan kemarin saya sudah mampu, alhamdulillah dapat rezeki bisa sedekah 2 juta. Nah, dengan catatan ini, maka tahun depan dicatat lagi. Baru bisa mengatakan zakatnya meningkat atau sama atau malah turun karena punya catatan. Kalau nggak ada catatan, berarti omongan. Oh iya, perlu juga kita itu kadang-kadang nyatet. Itu catatan itu supaya ada peningkatan, sekaligus untuk kenang-kenangan yang membekas. Ada yang juga menghafalkan surat apa, terserah. Ada juga yang begini, Mas. Ini yang mungkin jarang terjadi ya. Ramadan kan harus punya kenangan tuh. Kayak kita sekolah SMA mau ora dikenangan. Itu dunia dikenangan tuh. Masa sinau lulus rugi lah. Ono sing ngono kan enggak punya kenangan. Saya punya kenangan di sebelah saya ini kenangan saya. Kalau ada kenangannya kan membekas. Ini ada hal yang menarik. Saya pernah suatu saat begini Om. Ada orang itu ya biasalah konflik rumah tangga gitu ya. Suami istri. Yang jaga akut agak lama. Lalu ketemu saya temui satu persatu itu bukan. Tapi tidak bareng-bareng karena mereka baru konflik. Tak janji mereka ini Mas. Ramadan tahun ini sebagai Syahrul Mubarakan, Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, jenengan mau ndak Mbak? Islah sama suami. Loh kalau saya sih mau saja, tapi suami saya gimana? Belum tentu mau. Itu urusan saya bilang gitu. Terus saya datangi suaminya, Mas, nggo kenang-kenangan. Ramadan tahun ini jenengan islah karo nyonyae, mau ndak? Sulit deh Pak, gimana caranya? Wes sulit iki urusanku. Nek kowe gelem ra gelem. Akhirnya mereka saya minta untuk berjanji sebagai bentuk kenang-kenangan Ramadan tahun ini panjenengan islah. Kenanglah setelah itu. Maka mereka sepakat memanfaatkan Ramadan bulan barokah itu untuk islah. Dan itu terkenang sampai punya anak 4. Pernah ribut, tapi
Ya momentum lah, menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk islah. Lah itu Ramadannya membekas. Misalnya Om Jok, Ramadan tahun ini misalnya kenang-kenangannya apa? Nikah lagi. Nah, itu juga kenang-kenangan. Saya nikahi pas Ramadan. Siapa? Om Jok. Siapa wih? Pokoknya bikinlah kenang-kenangan gitu aja lah. Ulang tahun nikah maksudnya, ulang tahun nikah. Ah, Kebetulan ulang pas tahun Ramadan. Oh ya. Saya dengan ini 24 April. Loh, kok cedak Om? Akhir ya. Pak D. Lain. Saya 25. Pokoknya buatlah kenang-kenangan. Iya, tadi menarik sekali itu Pak D, kiat sederhana ya. Jadi momentum jadi memento ya, memento itu untuk kenang-kenangan. Tadi menarik idenya. Jadi Ustadz Jalaluddin Rahmat itu yang saya tahu, kalau tiap Ramadan dia nyelesain satu buku. Siapa? Buku. Jalaluddin Rahmat itu loh. Oh. Nah, anaknya juga itu. Jalaluddin Rahmat. Jadi sering menyelesaikan buku ya. Jadi setahun sekali itu ada buku dan biasanya diselesaikan saat Ramadan gitu. Pas Ramadan ya. Terus ada satu teman juga dia misalnya mengerjakan sesuatu ya. Dia ingin sesuatu itu selesainya Ramadan, jadi untuk kenang-kenangan. Karena misalnya kerja itu kan juga bagian dari itu ya amal soleh dia. Iya. Terus ada juga yang benar tadi ngaji khusus pada topik tertentu. Gitu. Iya. Kayaknya menarik sekali. Jadi kita semua kayaknya harus punya rencana kenang-kenangan untuk Ramadan 2021 ya, saat COVID ya. Kamu kalau sekarang direncanakan kenang-kenangannya apa ini? Ini ngajak sik mau ya Om Cek di bukan kenang-kenangan. Kenang-kenangannya Ramadan tahun ini 4E itu loh. Nah itu Om Cek bisa itu. Kapan 4E Ramadan? Pada Ramadan udah pangkat ya. Nah itu ya bagus juga naik itu. golongan. Masih lu mau 4D ya gitu. Hah? Aku sih telu aku. 90 tahun. Udah Ramadan juga pangkat ya. Nah, sekarang kalau ini Pak D, kiat meningkatkan, ya tadi kan tazkiyatun nafs ya supaya Ramadan berkesan kita baik kenang-kenangan. Sekarang memulai untuk tazkiyatun nafs ya, tadi yang tombol hati tadi misalnya. Yeah. Kan dimulai dari kumpul wong soleh paling gampang, terus yang lain. Yeah. Nah, ada lagi nggak kiat-kiat yang sederhana gitu? Yang pernah diketahui atau sudah pernah dialami gitu. Yang gampang-gampang ya. Jadi poso ki ora abot itu rasanya kok ya seneng aja gitu ya. Salah satu untuk membersihkan hati. Ini langsung ada contoh ya. Salah satu penyakit hati itu kan iri ya. Kita itu kadang-kadang dengan teman sendiri bisa iri loh ya. Bisa iri dengan teman itu. Karena masalah apapun lah. Bahkan lalu iri itu kadang-kadang kalau ada sedikit saja masalah itu berubah bisa menjadi hasad atau dengki. Nah, ada tazkiyatun nafs untuk membersihkan dengki dan iri itu yang disampaikan Rasulullah itu. Nabi itu pernah bersabda lewat istrinya Aisyah. Ya Aisyah, kamu itu kalau sebelum tidur lakukanlah 4 hal. 1, khatamkan Al-Quran. 2, mintalah syafaat, dapatkan syafaat dari para nabi. Yang ketiga, mintalah keridhaan dari kaum muslimin. Dan yang keempat, tunaikan haji. Lalu Aisyah menjawab, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya dalam waktu semalam mengerjakan 4 hal itu? Kemudian Nabi menjawab, begini, yang saya maksudkan kamu khatamkan Al-Quran itu sebelum kamu tidur, bacalah Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Lalu mintalah syafaat dari para nabi dan rasul, bacalah sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad 3 kali. Sebelum tidur mintalah keridhaan. Nah, keridhaan kaum muslimin. Minta keridhaan itu menghilangkan irinya, menghilangkan dengkinya. Yaitu mendoakan mereka. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat 3 kali. Supaya juga kamu mendapat keridhaan dari kaum muslimin.
Dan yang keempat, tunaikan ibadah haji. Apa itu? Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Masing-masing 3 kali, 3 kali. Nah itu berarti kita sudah dianggap menghatamkan Al-Quran, dapat syafaat para nabi dan rasul, sudah mendapatkan ridhonya kaum muslimin, dan yang keempat menunaikan haji. Nah yang saya ingin komentari yang nomor 3 ini, yaitu mendapatkan ridhonya kaum muslimin. Mendapatkan ridhonya kaum muslimin itu dengan itu otomatis menghilangkan sifat iri dan dengki. Orang yang sudah ridho dengan saudaranya berarti nggak ada iri, tidak ada dengki. Nah itu tazkiyatun nafs untuk menghilangkan iri dan dengki. Salah satunya kan mudah sekali, cuma Allahumma firlil muslimin awal muslimat wal mu'min awal mu'minat. Atau ada yang lebih dalam lagi dari sekedar itu. Apa itu kata Rasulullah? Doa yang mustajab itu apa? Kata Rasulullah, engkau mendoakan saudaramu atau temanmu yang bersangkutan tidak tahu kalau kamu doakan. Misalnya nanti malam saya mendoakan di antara anggota grup ini, kan nggak ada yang tahu. Nah, itulah doa yang mustajab dan itu menghilangkan penyakit jiwa. Masa mendoakan dengki kan nggak mungkin. Ya. Itu salah satunya trik-triknya itu. Kalau dengki itu fujurnya baik laki maupun perempuan ya? Itu, Pak D. Oh, dua-duanya nih itu. Kita wong wedok malah biasanya. Ini biasanya wong wedok. Iya. Berkali wong wedok ini sengit rada suwi. Sengit rada suwi wong wedok. Iya, nek wong lanang ngono iso rasional kan. Nek wong wedok iki iso arisan ping 3 iso dibatin. Jadi dengan chat. Ya. Oh, ini ya. Nah, kalau sekarang ini, jadi tadi kenang-kenangan, kemudian melakukan amalan-amalan sederhana yang tadi setara ya, menghatamkan Quran, ternyata baca surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian itu kan sederhana-sederhana ya. Ya. Ada satu hal yang saya rasakan juga ya, menjadi istiqomah itu, supaya ya kan di awal-awal semangat gitu kan, taraweh semangat, itu semangat. 10 hari loyo gitu kan. Terakhir raposo, malah kan ada yang seperti itu. Gimana itu supaya istiqomah itu, Pak Di? Istiqomah dalam beramal. Dalam berpuasa. Dalam berpuasa. Ya, dalam beramal ya, dalam beramal. Termasuk yang kecil-kecil tadi itu. Ya. Ya itu. Ini Pak Ciru. Kita itu kadang-kadang kalau bekerja kan punya target. Bekerja lo ya. Pasti punya target. Karena ada penilaian namanya apa? Apa itu indeks performa dan sebagainya. Pokoknya ada target lah. Tapi kalau beramal kan jarang yang bertarget. Orang amal itu kan wis ngene lah ya gitu. Karena tidak ada target, maka menjadi tidak istiqomah. Maka kalau pengen istiqomah ya harus dengan target. Seperti begini, saya punya teman ini, baru saya ketemu ini seorang ustadz ya, dulu mantan santri di tempat kami itu, namanya Manur Hadi. Dia itu kalau membina pengajian ibu-ibu, ada yang di Sentola, ada dari Sedayu, itu dengan target, Mas. Targetnya itu yang ikut majelis Al-Barqi-nya itu metode Al-Barqi, itu harus bisa baca Al-Quran mulai dari nol, lalu khatam juz amal, lalu tahu beberapa arti surat pendek. Targetnya sampai itu. Nanti targetnya itu diakhiri dengan wisuda santri, dibagikan Al-Quran. Nah, karena dia punya target, itu biasanya dikerjakan selama 1,5 tahun, Mas. Satu paket itu 1,5 tahun. Maka selama 1,5 tahun ini, dia akan selalu konsisten, karena punya target. Tapi kalau nggak punya target, ya lemes. Lemes. Pembangunan masjid, ya berarti punya target. Sehingga orang giat. Lah puasa pun demikian. Saya mohon maaf, saya belum mentargetkan itu ya kadang-kadang itu. Padahal target yang paling mudah itu gini loh, sebenarnya. Puasa Ramadan harus diiringi 6 hari di bulan Syawal. Lah 6 hari di bulan Syawal itu bagian dari menjaga istiqomah. Supaya meskipun lepas Ramadan, tapi masih ada ikutannya. Itu.
Syukur-syukur ada target lagi. Nanti selepas Ramadan selain Syawal, juga kalau saya Arafah akan puasa Arafah, kalau Asyura saya akan puasa hari 3 hari puasa Asyura. Lah begitu target, datang bulan Dzulhijjah, puasa Arafah, datang 10 Muharram, puasa Asyura. Karena punya target. Biar tidak hilang. Jalan puasanya. Ya. Selama puasa kering-kering. Nah, kalau supaya gampang puasanya merasa gampang, bagaimana itu, Pak? Kalau supaya gampang loh, cari teman. Orang itu puasa Ramadan itu menjadi ringan karena banyak temannya. Serumah puasa, sekantor puasa. Tapi kalau puasa sunnah, nggak ada temennya, Mas. Berat. Maka betul, berat sama dipikul, ringan sama di jinjing. Maka puasa itu menjadi ringan kalau banyak temennya. Bahkan anak SD pun mampu. Karena ada temennya, bapak ibunya. Kalau bapak ibunya nggak puasa, kasihan anak-anak. Menjadi berat tau? Iya. Pokoknya apa-apa itu kalau ada temannya itu enteng. Ya. Wah, jadi banyak kiat-kiat sederhana yang kayaknya bisa kita rencanakan ini ya. Jadi amalan-amalan sederhana yang pahalanya juga cukup besar, kemudian bisa dilakukan konsisten sehingga itu ditargetkan. Sekaligus juga ini ya, puasa kali ini harus setiap puasa harus ada memento tadi ya, ada kenang-kenangannya. Kenang-kenangannya. Nah, kenang-kenangan itu. Nah, tadi juga saya selalu ingat dalam Tazkiyatun Nafs tadi, salah satu metodenya adalah ya tombok hati itu yang sudah hafal karena jadi lagu ya. Ya. Itu dari Ali bin Abi Thalib itu ya? Ya. Nah, ya. Walaupun lagunya itu kayaknya Sunan Kalijogo katanya ya. Benar ya? Sunan Kalijogo betul. Ya, gitu. Itu sangat sufi kayaknya ya. Dijawake. Dijawake. Monggo teman-teman, kalau ada pertanyaan bebas juga di luar topik Ramadan juga boleh. Kan ya, Pak D, itu benar nggak kalau ada orang menyatakan bahwa Ramadan itu bulan latihan, riyadhah gitu, latihan. Karena 1 bulan itu diharapkan kan kemudian bisa mewarnai yang 11 bulan berikutnya gitu loh. Kira-kira itu pendapat gitu laras mboten Pak D? Iya, seluruh amalia Ramadan itu kan riyadhah. Riyadhah itu kan latihan. Riyadhah itu artinya latihan, artinya training atau exercise gitulah ya. Untuk mencapai langalakum tatakum tadi. Sebenarnya semua amalan itu riyadhah. Cuma kalau Ramadan itu kan dipersiapkan, disungguh-sungguhi, diseriusi. Itu maka bisa disebut riyadhah. Sebenarnya amalan apapun itu riyadhah. Amalan apapun itu riyadhah. Cuma yang Ramadan itu menjadi serius, menjadi khusus, menjadi ditekuni, maka itu disebut riyadhah. Kayak tombati 5 perkara. Tombati 5 perkara itu kan bisa jadi sehari-hari. Tapi karena diseriusi, ditekuni, maka disebut riyadhah. Riyadhah itu kan latihan, exercise itu. Semuanya itu exercise, tapi khusus Ramadan, khusus tombati 5 perkara, itu hal-hal yang dikhususi ya. Yang diseriusi itulah, yang diseriusi. Nah, harapannya kalau diseriusin nanti Ramadan itu bisa mewarnai 11 bulan ke depan. Nah itu pas ini, jadi untuk meningkatkan semangat ini Pak D. Ramadan itu keutamaannya apa toh? Supaya jadi semangat kita. Ya kalau keutamanya dari namanya aja kan mengandung keutamaan. Kita itu kan sudah terlanjur menyebut bulan suci Ramadan. Padahal bulan suci kan bukan itu. Asyhurul Hurum kan 4 itu kan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi sudah terlanjur bulan suci itu dinisbatkan kepada Ramadan. Padahal bukan Syahrul Hurum. Ya. Ramadan itu sebutannya kan Syahrul Azim, yang agung. Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Syahrul Mubarakan, bulan yang penuh barokah. Nah, itu nama itu. Tadi apa itu?
Apa keutamaan? Keutamanya. Nah, keutamaan itu kan tergantung pada nama-namanya itu. Lalu begini, secara ringkas, ya, dalam Ramadan itu ada dua hal yang menjadi keutamaan yang akan kita kejar. Yang pertama, Ramadan itu puasanya itu menghapus dosa kan. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban karena iman dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapuskan dosanya yang telah lalu. Keutamaan yang kedua, tarawihnya. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang Ramadan salat tarawih imanan wa ihtisaban karena iman dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapuskan dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, di bulan Ramadan itu kan amal itu pahalanya kan dilipat gandakan. Makanya orang bayar zakat pun haulnya itu momentumnya Ramadan supaya pahalanya dilipat gandakan. Kemudian yang keempat, Ramadan itu salah satu amalan yang balasannya langsung dari Allah atau untuk Allah. Artinya manusia itu tidak ada balasan yang lain kecuali dari Allah. Dan yang keenam, orang kalau Ramadan puasa itu disediakan pintu khusus dalam surga yaitu Ar-Royan. Yaitu pintu surga yang disediakan bagi orang yang gemar puasa. Dan yang ketujuh keutamanya Pak, nah ini ada tadi namanya hikmah atau efek samping atau kalau jenengan tadi menyebut barokah ya. Berkatnya Ramadan, efek sampingnya, hikmahnya itu ternyata Ramadan itu menjadikan amal yang lain itu ikhlas. Itu menginduksi tanpa terasa Ramadan itu menjadikan amalan itu menjadi ikhlas. Amal yang lain menjadi ikhlas, landasannya itu puasa. Lu kok bisa gini loh. Amalan apapun meskipun itu dikerjakan sebaik-baiknya, yang namanya celah, ya namanya juga cuma celah. Celah untuk riya, cari pujian, pamer itu masih ada. Misalnya sholat. Sholat itu meskipun dikerjakan baik, celahnya masih ada. Misalnya di syuting. Sholat Idul Fitri neng alun-alun lor. Soh paling depan tengah, mesti cedak ngerso dalem, Sri Sultan. Itu pasti masuk TVRI, masuk Jogja TV, RBTV. Yang lain sujud kita berdiri. Nah, itu mesti kita. Aku yang lagi ngetek. Baru bersop-sop, selfie, foto, ya kan? Bisa kan? Tapi orang puasa, katanya mana ada orang puasa di syuting? Ini lagi poso di syuting. Cepret lagi poso, selfie. Tidak. Orang haji itu foto-foto yang di sembarang tempat. Mana ada orang puasa kok difoto? Karena itu maka puasa itu menjadikan amal itu ikhlas. Karena nggak akan mungkin difoto atau dipublikasi. Orang zakat, infak, sedekah, ngasih bantuan biasa, masuk media massa atau dilaporkan. Sumbangan Bapak A, sumbangan B, nanti masuk laporan pembangunan juga ada. Itu boleh diumumkan silahkan, dipublikasi tidak masalah. Tapi kan celah riahnya ada. Sekarang saya tak tanya kalau puasa, ada orang puasa diumumkan? Dumateng para jamaah subuh ingkang minulya atur uninga bilih ingkang nindakaken siam Ramadan dinten menika setunggal ketua takmir kalih bojone kan tidak ada ceritanya wong poso diumumkan. Maka kalau pengen ikhlas puasa, orang puasa itu nggak pernah disebut namanya, nggak pernah diumumkan, nggak pernah disorting, nggak pernah diberi gelar. Mas Irul kondur haji kok itu, Haji Joko. Tapi lepas puasa apa ada puasa Irul, puasa Joko enggak ada. Jenengan ngalim sebutannya kiai, ustadz, ngalim. Tapi kalau puasa enggak ada sebutannya. Maka kalau pengen ikhlas puasa, yaitu apa namanya barokahnya ya, atau hikmahnya orang puasa itu keutamanya menjadikan landasan amal yang itu ikhlas. Ikutannya. Nah, saya matur nuwun ini banyak tips-tips sederhana tapi gampang diingat ya. Nanti kayaknya sambil mengingatkan ya, soalnya yang paling gampang kumpul uang soleh ya, padahal ya jane kabeh mungkin ra ngerasa soleh juga. Justru solehnya di situ itu. Karena nggak kerasa soleh, lah itulah solehnya.
Atau kumpul berharap jadi soleh gitu ya, sama-sama sedang mencari. Nyecep barokah. Barokah. Ya. Sekarang Oke. kena kayak gini. Oke, ini sudah jam 9.10. Jadi Ya. biasanya ini sebagian teman-teman sambil tekluk-tekluk ngantuk gitu. Tapi biasanya pahalanya gede gue. Ya. Loh, Perjuangan. ngantuk saya ngaji loh, perjuangan. Ayo perjuangan. Loh, gede tidak masih ngantuk gue. Oke, matur nuwun Pak Desan. Saya kembalikan ke Om Jok. Coba Om Jok, monggo Om Jok. Nuwun Om Irul, matur nuwun Pak Desan. Wah, ini yang menarik dan saya kira ini betul tips-tips yang sederhana sehingga kita betul bisa belajar 1 bulan penuh nanti insya Allah dan itu bisa mewarnai 11 bulan yang akan datang. Gitu. Amin, amin, amin. Baik, ini saya lihat Om Dok sudah rawuh tadi ya. Tadi rada telat, kita mulai dulu. Silakan Om Dok memberikan Kesimpulan. 2 patah kata gitu. Kesimpulan. Oh. Kesimpulan. Halo Pak De kok. Ya Allah. Apa ganteng? Rambut kumis. Mbak sesuk jilbaban Pak De ben ra ketok wis putih rambutnya. Nggih. Hilang kumisnya loh. Nggih matur nuwun Pak De. Alhamdulillah. Dan dampingi Pak De sehingga bisa memberikan pengajian pada malam harinya atas kesediaannya Pak De. Matur nuwun juga Om Irul, Om Joksan yang setia selalu dan teman-teman Om Joksan ya tambah kinclong. Om Irul Om Irul ya Mas sehat saiki ya Allah. Seneng ini. Makanya sering-sering bergaul sama Om Joksan, Om Irul ketularan herbale. Jeneng Pipin, jeneng Irma salam buat Artanto ya jeneng Hedi. Mbok jane sudah datangi apa ora iki wis buka sudah baru sambil bubuk iki. Suta Om Yogi, Om Anung, Jeng Pepen, Om Didit, Jeng Ratri, wah mantan teman sekolah Siroro, Jeng Siroro, Misraro, Agung Aziz, Jeng Hani, wah pesertanya lebih dari 2. Mute. Om Dok, ngasih mute Om Dok. Oh ya, kok iso mute dhewe iki lho. Ya, makasih Om Joksan. Ya, hanya mungkin mengucapkan selamat berpuasa buat teman-teman semua. Semoga puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti tadi. Nah, kan ditawani posone niat ikhlas tenan ora, mending poso ora poso, jane milih mending ra poso ya toh. Karena kecintaan kita pada Allah jadi ya kita tetap berpuasa ya. Namanya aja cinta itu apapun ditempuh ya Pak De. Ya Pak De. Harus alon-alon di. Ayo. Alon-alon barang. Tenang nggak, jeneng cinta iki ya sangat. Ya wes. Ya musik kakak kelas wis gelem ya. Ya musik kakak kelas ya gelem. Aslinya kakak kelasnya kapusan adik kelas. Tadi kita kakak kelas kapusan adik kelas. Aku malah rana sing ngapusi malah susah ya. Mending orang sing ngapusi pada aku rana sing ngapusi ya malah susah. Tapi ngapusi. Ya wes, monggo lanjut Om Joksan, Om Irul dan teman-teman semua. Saya terima lagi matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Nggih. Teman-teman semuanya insyaallah Ahad malam yang berikutnya insyaallah kita masih ngaji nggih untuk silaturahim. Tapi nanti untuk Ramadan maka kemudian kita bikin jadwal yang baru lagi gitu karena tidak mungkin kita akan pengajian pada malam hari begitu. Mungkin kita akan sore atau apa begitu nggih Om Irul nggih. Nggih. Atau siang ya. Dulu siang malam. Nggih, matur nuwun Om Irul, matur nuwun Pak De dan juga teman-teman semuanya. Mari kita akhiri pengajian ini dengan baca doa kafatul majelis dan juga hamdalah sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.